Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini Ibu akan membahas materi tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman menurut bahasa yaitu artinya percaya atau yakin, sedangkan menurut istilah adalah meyakini dengan setulus hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan seluruh anggota badan. Menurut Quraisy Shihab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malaikah yang merupakan bentuk jamak dari malak yang terambil dari kata la'akah yang artinya menyampaikan sesuatu. Jadi malaikat adalah makhluk Allah yang tugasnya yaitu untuk menyampaikan sesuatu dari Allah. Menurut istilah adalah malaikat merupakan makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya sebagai utusan Allah yang tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah dan selalu menjalankan perintah-perintahnya. Beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Nah, ada yang tahu nggak malaikat itu memiliki sifat-sifat seperti apa? Nah, malaikat itu memiliki sifat-sifat yang pertama, selalu taat dan patuh atas perintah Allah dan tidak pernah untuk berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat itu bisa berubah wujud sesuai kehendak Allah juga tentunya. Contohnya seperti malaikat Jibril yang bertemu Rasulullah yang menyerupai sahabatnya Rasulullah yang bernama Dahli Al-Kalbi. Yang ketiga, malaikat itu tidak pernah berhenti untuk beribadah kepada Allah. Nah, yang keempat, malaikat itu tidak berjenis kelamin. Jadi, malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin perempuan maupun laki-laki. Yang kelima, malaikat itu tidak makan dan minum. Yang keenam, malaikat itu selalu berdoa bagi hamba yang selalu menunggu sholat berjamaah. Dan yang ketujuh, malaikat itu senang dan mencari majelis zikir. Nah, setelah kita mengetahui sifat-sifat dari malaikat, kalian tahu nggak perbedaan dari malaikat, jin, dan manusia? Nah, yang pertama dari segi penciptaannya. Kalau misalnya malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin itu diciptakan dari api. Kalau manusia diciptakan dari tanah. Yang malaikat dan jin itu merupakan makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Sedangkan kalau misalnya manusia merupakan makhluk yang bisa dilihat oleh panca indera. Yang ketiga, malaikat itu selalu patuh dan taat atas perintah Allah dan tidak pernah membangkang sekalipun. Sedangkan kalau misalnya jin itu ada yang patuh dan ada pula yang durhaka kepada perintah Allah. Manusia sama juga seperti itu, ada yang patuh dan ada pula yang durhaka kepada Allah. Yang keempat, malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Sedangkan jin itu makan dan minum, sama seperti manusia. Manusia juga makan dan minum karena kita mempunyai rasa lapar maupun haus. Dan yang kelima, malaikat itu pikirannya bersih dan jernih. Tidak ada yang berbuat macam-macam atau pikirannya kotor. Sedangkan kalau misalnya jin itu pikirannya berubah-berubah. Sama seperti manusia juga pikirannya suka berubah-berubah. Dan yang terakhir, malaikat itu tidak mempunyai nafsu. Sedangkan kalau misalnya jin dan manusia itu memiliki nafsu. Nah, itu dia tadi perbedaan dari malaikat, jin, dan manusia yang tadi Ibu telah sampaikan. Nah, setelah kita sudah mengetahui apa itu sifat-sifat malaikat dan apa sih perbedaan dari malaikat, jin, dan manusia, sekarang Ibu akan menjelaskan nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Jumlah malaikat sangatlah banyak dan tidak ada manusia yang tahu berapa jumlah pasti malaikat. kecuali hanyalah Allah saja yang mengetahui berapa jumlah malaikat yang ada.
Namun, ada 10 nama malaikat yang wajib kita imani sebagai orang muslim. Nah, 10 malaikat ini memiliki tugas yang berbeda-beda. Dan berikut ini nama 10 malaikat beserta dengan tugasnya. Yang pertama adalah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul-Rasul Allah. Dan juga Malaikat Jibril ditugaskan untuk meniupkan ruh pada setiap janin yang ada di dalam kandungan ibunya. Dan yang kedua adalah Malaikat Mikail. Malaikat Mikail ditugaskan untuk memberikan rezeki kepada makhluk-makhluk yang ada di dunia, serta bertugas menurunkan hujan, angin, dan tanaman, dan juga memberikan rezeki kepada setiap orang. Yang ketiga yaitu Malaikat Israfil. Tugas Malaikat Israfil yaitu meniup sangkakala ketika hari kiamat telah tiba. Sangkakala ditiup sebanyak 3 kali. Yang pertama itu membuat manusia dan seluruh manusia yang ada di bumi itu kaget, ketakutan, dan gunung-gunung itu meletus semua. Dan tiupan yang kedua menyebabkan seluruh makhluk hidup itu mati secara bersamaan. Dan yang ketiga yaitu tiupan yang membuat seluruh makhluk hidup itu bangkit kembali setelah kematian. Yang keempat yaitu Malaikat Israfil. Malaikat Israfil ditugaskan untuk menyambut seluruh nyawa makhluk hidup yang ada di dunia. Yang kelima dan yang keenam adalah Malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir memiliki tugas yang sama, yaitu menanyakan sang mayit yang sudah meninggal di dalam kubur semasa hidupnya. Nah, malaikat ini memberikan sebuah pertanyaan. Yang pertama adalah Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, Man dinuka, apa agamamu? Yang ketiga, Man nabiyuka, siapa nabimu? Yang keempat, Man kitabuka, apa kitabmu? Yang kelima, Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Yang keenam, Man ihwanuka, siapa saudaramu? Nah, jika orang yang meninggal itu adalah orang yang beriman semasa hidupnya, dia bisa menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir tersebut. Sebaliknya, kalau misalnya orang yang meninggal itu tidak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat, berarti orang tersebut semasa hidupnya selalu berbuat kejahatan dan tidak pernah mengikuti perintah-perintah Allah yang harusnya dijalankan. Yang ketujuh adalah Malaikat Raqib. Malaikat Raqib ditugaskan untuk mencatat amalan baik manusia semasa hidupnya. Yang kedelapan adalah Malaikat Atid. Malaikat Atid ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amalan buruk manusia semasa hidupnya di dunia. Dan yang kesembilan adalah Malaikat Malik. Malaikat Malik ditugaskan oleh Allah untuk menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 adalah Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ditugaskan untuk menjaga pintu surga. Nah, selanjutnya yaitu hukum beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa sih hukum beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Nah, di sini gue akan menjelaskan. Jadi, hukum beriman kepada malaikat-malaikat Allah adalah fardu ain. Seseorang yang beragama Islam tetapi tidak percaya atau meyakini adanya malaikat, maka dia bisa dianggap murtad atau keluar dari agama Islam. Perintah untuk beriman kepada malaikat ada di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل
ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Shadaqallahul azim. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam wajib untuk percaya dan yakin adanya malaikat-malaikat Allah. Selanjutnya yaitu hikmah orang-orang yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang pertama, tidak berbuat kesombongan, dan yang kedua, memperkuat keimanan kepada Allah, dan yang ketiga, menghindari keinginan untuk berbuat dosa, dan yang keempat, semakin yakin atas kebesaran Allah. Yang kelima, bertakwa dan beriman kepada Allah, serta berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Alhamdulillah, pada materi kali ini sudah selesai ya. Nah, semoga pada materi yang Ibu jelaskan tadi bisa bermanfaat buat kalian semua. Baik, kita tutup pada materi kali ini dengan baca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.